Hello guys, welcome back with me L. Kalian-kalian generasi tahan banting. Oke guys, buat minggu ini gue pengen bagiin love receipt buat kalian-kalian para cewek. So, bagi kalian para cowok, kalian bisa nonton video gue sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Tips ini adalah untuk kalian-kalian yang pengen punya pasangan. Bagaimana sih buat obrolan tuh jadi lebih santai gitu. Jadi yang pertama adalah jadikan dia sahabat. Jadi jangan tujuan kalian, oh orang ini harus jadi pacar gua. No. Jadikan dia sahabat kalian, dimana kalian bisa merasa nyaman, santai ketika kalian bertukar pikiran. Itu adalah tujuannya. Lalu yang kedua adalah jangan terlalu terburu-buru. Jangan, aduh kelihatannya oke, gue fix, gue yakin sama nih cowok. No. Ini bukan kalian mau beli boneka di mall yang lucu, imut-imut, ih lucu, gue pengen deh ini boneka. No, ini adalah hubungan yang akan kalian bangun secara serius. Lalu yang ketiga, kalian harus gaul. Gimana kalian mau dapet pasangan kalau kalian aja di rumah gak kemana-mana? So, bagi kalian kembangin potensi-potensi yang ada pada diri kalian, gabung ke komunitas-komunitas yang berdampak positif bagi diri kalian. Lalu yang keempat adalah ketika kalian sudah merasa yakin dengan seseorang yang memang di hati kalian, aduh ini cowok kelihatannya udah pas gitu, udah mantep gitu ya bahasanya, tentukan langkah pertama kalian untuk take a step. Oke, gue sampein ke si doi. Gimana sih perasaanku? Bagiku cewek ngungkapin duluan gak masalah, tapi jangan sedih juga ketika jawaban dia tidak seperti yang kalian inginkan. Lalu yang kelima adalah singkirkan rasa malu kalian. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa minder, karena kalian adalah pribadi yang unik. Jadilah diri kalian sejujur-jujurnya. Begitu juga tips yang keenam. Tips yang keenam adalah bagaimana menjadi diri kalian sendiri dan jangan pernah coba untuk menjadi orang lain. Lalu yang ketujuh adalah pelajari sikap dan sifat dari pribadi yang kalian anggap cocok buat kalian. Lihat bagaimana dia bersikap terhadap kalian dan juga lihat bagaimana sikapnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Tips ini adalah tips untuk kita para cewek-cewek menghindari rayuan maut para lelaki. Rayuan seperti apa sih yang biasanya lelaki ucapkan? Terkadang memang rayuan-rayuan itu membuat kita menjadi berbunga-bunga. Tetapi rayuan yang sudah terlalu kayak dikit-dikit, oke deh yang gue jemput, oke deh yang kita bakal merit kok, tenang aja, aku cuma setianya sama kamu kok. No. Rayuan-rayuan seperti itu akan berujung ke dating rape, atau lebih dikenal sebagai kekerasan dalam pacaran. Kekerasan ini bukan hanya melukai kita dari segi fisik, namun juga dari segi mental. Gimana sih contohnya? Kayak gini, dikit-dikit kita dilarang, aduh yang jangan kayak gini deh, aduh kamu kok gitu sih yang. Kalau udah dia biasa bilang gini, kita putus aja deh kalau kamu terus-terusan kayak gitu. Atau juga dia yang sering tanya ke kita, kamu di mana yang? Lagi ngapain? Sama siapa? Beneran kah? Pulang jam berapa? Cemburuan tingkat dewa juga dilarang. Lalu yang selanjutnya adalah gampang marah. Misal nih, kita ngelakuin kesalahan kecil aja, dia udah marah. Marahnya bisa meledak-ledak. Atau bahkan yang lebih parah adalah kekerasan secara seksual, yaitu pemerkosaan yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan. So, singkirkan juga cowok-cowok yang mau memanfaatkan kalian hanya untuk kepuasan seksual mereka semata dengan kata-kata,
just one time kok, kamu gak bakal hamil. Siapa bilang, siapa yang tahu kalau dengan melakukan hubungan hanya sekali kalian bisa hamil. Lalu ada lagi, fitting aja biar kita lebih kenal luar dan dalam. Kenal luar dan dalam, kita bukan mobil cuy yang mesti dilihat luar dan dalamnya. Lalu ada lagi, sewa kamar berdua lebih asik deh kelihatannya. Oke, kalian boleh kok pergi bareng, tapi untuk sewa kamar itu menjurus sekali ke perbuatan yang tidak diinginkan. So, bukan hemat, tapi bikin kalian bakal rugi. Lalu ada juga yang bilang gini, keluar di luar aja yang aman kok. Siapa yang menjamin ketika kalian berhubungan seksual tidak ada cairan sperma yang keluar? Lalu ada lagi yang paling lucu, lompat-lompat aja habis berhubungan seks. Hello, sel sperma itu hidup. Bukan dengan kalian lompat-lompat dia bakal jatuh. Atau ada lagi yang lebih parah, pas kalian lagi dapet aja pasti aman. Hello, aman dari mana? Yang ada bisa salah-salah infeksi atau ada pembekuan di darah yang bisa mengakibatkan kematian kalian. Rayuan maut lagi yang biasanya adalah, tenang aja yang, aku pasti tanggung jawab kalau kamu hamil. Perbandingannya berapa ya antara cowok yang bertanggung jawab dan cowok yang kabur meninggalkan ceweknya? Ada lagi, nggak beda kok yang kita lakuin sekarang atau nanti. Jelas dong ada bedanya. Bedanya adalah kalian melakukan sebuah tindakan dosa. Well guys, kita masuk ke tips yang ketiga, tips yang terakhir. Tips ini adalah tips untuk kita menangani putus cinta dan patah hati. Kalian jangan pernah takut untuk menjalin sebuah hubungan hanya karena kalian takut untuk merasakan bagaimana rasanya patah hati. Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa kalian sudah berdiri pada hubungan yang tepat. Jangan pernah ragu-ragu dan takut, karena itu akan membuat hubungan kalian menjadi renggang. So, baca situasi hubungan kalian and yourself. Yang kedua, jangan pernah bermain-main terhadap suatu hubungan. Karena ketika kalian bermain-main pada suatu hubungan, hal ini akan melukai pasangan kalian. Lalu yang ketiga adalah jujur dan apa adanya. Jujur adalah poin yang paling penting dalam relationship. Ketika kalian sudah ketahuan berbohong, jangan pernah mencari-cari alasan untuk membenarkan diri kalian. Hal ini malah harusnya menjadikan kalian untuk, okay, this is the time to end this relationship. Akhiri sekarang, sakit hati sekarang, daripada kalian simpan, kalian mencari-cari alasan, kalian membuat bom atom yang kalian simpan, dan itu akan meledak kapanpun, bahkan ketika hubungan kalian menjadi lebih serius. Lalu yang keempat, berikan kesempatan yang kedua. Jika kalian sudah memiliki keyakinan untuk okay, this is the end gitu ya, okay, jangan berikan second chance kalian untuk pasangan kalian. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu, berikan kesempatan kedua. Lihat bagaimana bisa merubah apa yang menurut kalian buruk gitu. Lalu yang kelima, relationship itu adalah kesepakatan 50 banding 50. So, ketika kalian sudah merasa kok berat sebelah ya, kok gue merasa hubungan ini timpang, so akhiri aja, daripada hubungan kalian menjadi hubungan yang LDR. Kata si Joe, LDR itu adalah singkatan lu doang relationship. Akhiri semua, cari yang lain. Masih banyak lelaki yang lebih baik dibandingkan mantan kalian. Lalu yang keenam, percepat penyembuhan kalian, penyembuhan luka kalian,
penyembuhan rasa sakit kalian dengan self healing. Gimana sih self healing itu? Ada beberapa tips. Antara lain, kalian boleh kok menangis. Yes, menangis itu melepaskan beban. Kalian akan jadi lebih plong dengan menangis. Lalu ada lagi, it's okay not to be okay. Jadi kalian nggak perlu bersikap dengan menggunakan topeng. Gue baik-baik aja kok, gue nggak sedih. It's okay kalian merasa sedih, tapi tetap bersikap secara anggun, karena tidak semua orang dapat berempati dengan kesedihan kalian. Lalu kalian juga bisa dengan menceritakan bagaimana pengalaman kalian kepada orang-orang yang dekat dengan kalian. Ingat, hanya kepada orang-orang dekat. Jangan tiap kamu ketemu orang, halo, kamu pernah gak gini-gini? No, it's a big no. Orang lain gak bakal mau dengerin cerita kalian, karena orang lain juga punya permasalahan. Lalu ada lagi caranya, jauhi doi. Jauhi tempat-tempat di mana doi berada. Ketika kamu belum bisa move on dari dia, atau kamu belum bisa cuek terhadap dia, jauhi. Lalu bisa juga dengan kalian melakukan olahraga. Be healthy, karena hormon endorfin dapat meningkatkan semangat kalian. Siapa tahu juga sih di tempat kebugaran ada cowok ganteng. Lalu kalian juga bisa mencoba untuk membaca buku-buku yang meningkatkan diri kalian. Kenapa sih? Kenapa buku? Why book? Why I must read book? Karena ya, daripada kalian sebelum tidur mikirin doi terus, lebih baik kalian membaca sesuatu yang berguna untuk diri kalian. Lalu kalian bisa juga nyalain aromaterapi, atau kalian ubah style kalian, style pakaian kalian menjadi sesuatu yang unik, yang doi biasanya apa sih, ngapain sih pakai aromaterapi, baunya nggak enak. Lakukan itu, tapi lakukan hal-hal tersebut jangan terlalu yang sampai orang lain lihat, ini orang kok aneh banget. Jangan juga lakukan sesuatu yang negatif untuk diri kalian. Atau kalian bisa juga ganti style rambut kalian. Memotong rambut itu akan mengurangi beban kalian. Anggapannya gue mau buang sial gitu. Kalian bisa juga ganti bau parfum kalian, karena biasanya parfum itu membawa kenangan-kenangan tersendiri. Atau kalian bisa ajak teman-teman lama kalian untuk quality time, dimana yang biasanya kalian hanya punya waktu untuk doi dan doi. Padahal dimana ketika kalian single, kalian perginya dengan teman-teman. Ubah, kembalikan kebiasaan tersebut menjadi kalian keluarnya sama temen, kemana-mana sama temen, nikmati waktu itu. Lalu bersikap juga menjauhi lelaki untuk beberapa saat, hingga kalian merasa oke, gue siap membuka diri gue untuk relationship yang baru. Jangan sampai kalian dekat dengan cowok yang baru, tapi cowok ini hanya kayak pelampiasan kalian. Daripada gue gak ada gandengan, daripada gue sendirian, gue mending cari cowok. Jangan. So lebih baik kalian tenangin diri kalian, healing diri kalian, baru kalian buka diri kalian kembali. Lalu kalian juga bisa buat 2 daftar di tabel, dimana tabel ini berisi, yang satu itu adalah apa sih yang membuat aku nggak bahagia dalam aku berhubungan dengan orang, atau apa sih yang bikin aku bete terhadap hubungan ini. Lalu yang satunya lagi adalah apa sih yang
aku harapin dalam hubungan. Dua hal ini dapat menjadi acuan bagi kalian untuk menghilangkan rasa ditolak kalian dan pedoman kalian untuk membangun suatu relasi yang baru. Lalu kalian bisa juga dengerin teman kalian, karena biasanya ketika kita berpacaran kita akan lebih ke enggak deh, gue lebih tahu pacar gue. Jadi seolah-olah kita jadi bucin. Dengarkan apa yang menjadi kekurangan pasangan kalian dari teman-teman kalian. Ini akan membantu kalian untuk berpikir lebih rasional. Lalu rubah juga layout ruangan kalian, kamar kalian. Biasa tempat-tempat di mana kalian simpan kenangan kalian, foto berdua, aksesoris. Ganti itu semua dengan yang baru, sehingga kalian lebih mudah untuk melupakan pasangan kalian. Lalu gunakan juga seluruh kekuatan kalian. Oke, gua saat ini jatuh, terpuruk anggapannya. It's okay, tapi ini adalah satu momen dimana kalian bisa bangkit untuk pribadi yang lebih baik. Lalu manjakan diri kalian. Ngapain harus mikirin orang lain yang belum tentu mikirin kalian? Manjain dong diri kalian. Lalu lawan juga rasa takut kalian. Jangan pernah merasa takut untuk mencoba hal yang baru. Ngapain pusing dengan kebiasaan yang biasanya kalian lakuin? Ubah aja kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan positif lainnya. Jika kalian masih belum merasa, aduh gue sudah berusaha nih, tapi gue tetap ngerasa sakit, gimana? Jangan pernah malu untuk mencari bantuan. Pergi ke psikolog, ceritakan apa yang menjadi beban kalian. Okay guys, that's it. Love receipt buat kalian-kalian para cewek. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk follow IG kita. Gua taruh ya di bawah. Bye bye, see you.